Di luar daerah, El Sama melakukan kegiatan bukan karena kepentingan pribadinya. Ini pelaporan pemerintah. Oke, terima kasih sudah subscribe. Terima kasih. Oke, kita lanjut ke pembahasan kita. Hari ini kita masih Kalau mau ingin juga mulai keluar untuk channel polisi dan kalau mau lihat dokumen dari saya, silakan dulu silakanlah dan semua. jangan subscribe. Tidak penting. Tidak penting. Bukan saya. Bukan tidak penting. Kamu diam di kuat. Mau cari aku diam di kuat. Kalian akan mendapatkan banyak. Ya, jadi baik. Selamat berjumpa kembali. Jumpa lagi dengan saya Lul Milan. Sebelum lanjut video ini, subscribe dulu. Ya, subscribe. Subscribe, ayo. Subscribe dulu. Subscribe. Saya itu 1, 2, 3. Jangan pakai ancam. Tidak bagus. Tidak. Ini mereka harus diancam ini supaya subscribe. Nonton, subscribe, like, bagikan. Subscribe. Ya, subscribe. Oke, terima kasih sudah subscribe. Terima kasih banyak. Sudah. Oke, sudah pas. Kita lanjut ke pembahasan inti kita. Hari ini kita masih dengan hal yang Tolong sama. kunjungi juga Bayi Raya Keuan untuk channel puisi, dan kalau mau lihat dokumenter dari saya, silakan kunjungi, berselancarlah ke Jeremy Keuan dokumenter. Jangan subscribe dia. Tidak penting dia itu. Terserah. Tidak penting. Intinya saya subscribe saya saja. Ya, lanjut. Kita lanjut sudah. Tidak penting itu Barai Keuan. Apalagi Jeremy Keuan itu. Mau cari saya katakan Jeremy Keuan itu, kalian akan mendapatkan banyak sekali puisi. Dan kalau kalian suka, subscribe. Tapi tidak penting. Itu tidak penting itu. Yang penting, yang paling penting itu saya. Di subscribe itu saya. Oke. Lanjut pembahasan inti kita hari ini terkait beberapa berita viral kali ini. Berita viral kita kali ini soal El Asama. Langsung cari saja di dia punya apa itu, ada kayaknya El Asama dia ya. El Asama. Yang penting itu sudah. Sama dia yang lagi viral soal kasus COVID-19 di Sumba Barat Daya. Semua barat ya. Bukan, Nusa Tenggara Timur maksudnya. Nusa Tenggara Timur. Terkait kasus dia ini. Yang ini nih. Ini. Nah, dia yang ini. Sudah tahu dia itu. Ini. Ada juga di pembahasan kita sebelumnya, ada sekitar cerita dia juga yang lagi cerita ini. Nah, dia itu. Yang lagi viral sekarang. Jadi sebenarnya Bang, dia sakit ini kenapa tidak ada pemberitaan langsung dari tim gugus COVID, langsung disampaikan saja begitu. Dia belak-belakan ngomong di akun YouTube-nya itu. Tapi gugus COVID mereka seolah-olah membiarkan, atau memang mereka tidak mau menyampaikan, atau mereka malas tahu, atau mereka memang sengaja menciptakan supaya seolah-olah NTT ini bebas. Tapi ternyata ada begitu. Dan jangan sampai masih ada lagi. Bagaimana ini, Bang? Mungkin ada tanggapan. Saya pikir hal ini penting untuk kita bedah sekarang. Yang pertama, ada dua kemungkinan. Corona ini positif ada di NTT bukan baru terjadi, tetapi hanya karena kekurangan fasilitas. Alat-alat kesehatan di Nusa Tenggara Timur belum memadai, sehingga uji labnya harus ke Surabaya paling kurang, dan hasilnya juga ditunggu selama kurang lebih 14 hari. 2 minggu baru bisa ditemukan hasilnya. Nah, pada saat 2 minggu kalau tidak dikarantina atau diisolasi, maka
saya pikir sudah merebak jauh sekali karena orang juga belum tahu tentang apakah dia Positif terpapar atau negatif begitu ya. corona positif atau negatif. Hal yang ingin saya sampaikan adalah yang pertama, pemerintah daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur teledor alasannya menegaskan kepada semua masyarakat di rumah saja, stay home, harus begini, harus begitu, cuci tangan, pakai masker, jaga jarak. Semua hal itu disampaikan oleh pemerintah melalui pihak terkait, dinas kesehatan, ada jumpa pers dari pemerintah, ya, Betul. semua hal itu kan dilakukan. Anehnya masih membuat kegiatan di luar daerah. El Sama melakukan kegiatan bukan karena kepentingan pribadinya. Ini keteledoran pemerintah. Jadi sebenarnya ini menjadi koreksi penting dan amat disayangkan. Kenapa pihak terkait dari pemerintah melalui dinas kesehatan atau gugus tugas COVID-19 tidak menyampaikan informasi secara resmi dengan data, tetapi disampaikan oleh pribadi orang dan membuat orang di Nusa Tenggara Timur semakin panik. Media sosial tidak bisa dihindari, tetapi kenapa harus memberikan informasi ini dari pihak dari personalnya, bukan disampaikan langsung? Sampai sekarang saya belum percaya karena saya belum menemukan ada petunjuk dari data yang disampaikan oleh dinas bahwa ternyata ini data menunjukkan bahwa dia positif. Tapi pemberitaan terakhir dinas itu ke jumpa pers, dia sudah diisolasi. Tapi setelah viral dulu beritanya. Dia viral dulu di media sosial. Ya, viral sebelumnya itu, ya saya pikir ini agak berbeda dengan kasus tindak pidana atau kasus-kasus perdata atau apapun kriminal lainnya, sehingga tidak perlu ditutup-tutupi. Ini menyangkut kepentingan banyak orang, jadi personalnya harus diidentifikasi secara lengkap. Jangan hanya memberikan inisial bahwa dia begini, sampaikan terbuka saja bahwa El Sama atau nama ini umur sekian bertugas di sini telah terpapar dan positif virus corona, supaya semua orang tahu dia pernah menemui siapa, dengan siapa, di mana saja, buat apa. Misalnya sebelumnya dia pernah makan bakso atau berkunjung ke warung mana, itu harus disampaikan jelas supaya masyarakat ini waspada. Kalau pemberitaan secara sepihak dari personalnya, bukan dari lembaga atau instansi terkait, itu hal yang tidak bagus. Hal yang tidak bagus. Hal yang tidak bagus. Karena tidak informatif, tidak memberikan energi positif bagi masyarakat Nusa Tenggara Timur pada umumnya. Ini kepanikan yang dibuat. Saran saya, jangan buat masyarakat Nusa Tenggara Timur ini panik, tetapi berilah kesempatan memotivasi masyarakat supaya waspada, tetap menjaga kebugaran tubuh, tetap menggunakan masker, hindari kontak langsung dengan siapa saja, apalagi yang berasal dari luar daerah. Zona merah harus dipetakan secara baik supaya menjadi pembelajaran untuk masyarakat. Terkait sama tadi rentetan kasus, rentetan perjalanannya dia juga harus ditelusuri. Berarti selama berapa minggu sebelum itu kita harus cari tahu juga siapa saja orang yang berkomunikasi dengan dia, bersentuhan langsung dengan dia. Itu juga penting. Nah, kalau orang-orang yang tidak ditelusuri kan ini kan menjadi persoalan besar nantinya. Ya. Dan hal ini penting ya. Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur
Jangan hanya membicarakan dan mengajak atau membuat masyarakat panik. Ini penting. Sudah tahu fenomena bahwa zona merah ada di Pulau Jawa. Karena kita juga tidak tahu apa kepentingan Elsama ke Jawa, tetapi menurut pengakuannya ada kegiatan. Dia mungkin sekilas profil dia dari Dinas Perhubungan, mungkin juga ada kegiatan di sana, tetapi tidak di backup dengan alat kesehatan yang memadai. Makanya Ya, seperti itu. dia sakit. Jadi kalau misalnya terjadi bahwa benar-benar positif, satu orang positif corona di Nusa Tenggara Timur, saya persalahkan pemerintah. Karena kegiatan yang dilakukan di luar wilayah dan sudah tahu bahwa Pulau Jawa masuk dalam zona merah, tetapi masih mengirim personilnya untuk ambil corona di Pulau Jawa. Berarti untuk akses kegiatan keluar dan akses dari beberapa wilayah zona merah ini diberhentikan atau bagaimana ini, Abang? Kira-kira salah. Ini perlu ditelaah lebih jauh. Ini hanya opini saya secara pribadi. Untuk anggota keluarga kita yang berada di Pulau Jawa, yang selama ini terkurung dan mau supaya pulang kampung, saya sarankan supaya mengikuti langkah-langkah yang sudah diatur oleh pemerintah, dalam hal ini melalui pihak gugus tugas COVID-19 Nusa Tenggara Timur, melalui SOP atau tahapan-tahapan yang telah dibuat. Karena kita tidak bisa melarang orang kita, masyarakat Nusa Tenggara Timur yang berada di luar wilayah, kembali ke kampung halamannya. Mungkin ini akan menimbulkan kontroversi yang sangat luar biasa. Tetapi ingat, banyak jalan menuju kematian. Mungkin kalau bukan corona, dia bisa mati kelaparan di kos. Siapa yang tahu? Ya. Jadi hal ini juga penting. Pulang tetapi harus melalui prosedur yang jelas sesuai dengan aturan yang sudah ditetapkan. Nah, itu untuk yang pulang. Sedangkan yang mau berangkat ke zona merah dihentikan. Yang mau berangkat keluar dihentikan. Yang sekarang yang mau masuk, mohon supaya tetap dikarantina selama sekian hari sesuai dengan aturan yang berlaku. Ya. Mungkin itu saja pesan untuk pemerintah provinsi. Kalau pesan pemerintah daerah apa, Bang? Pesan untuk pemerintah daerah setempat. Pesan saya untuk pemerintah daerah di setiap kabupaten yang ada di Nusa Tenggara Timur ini, jangan hanya calling di wilayah kota. Orang kota selalu mengakses informasi melalui media sosial, Facebook, YouTube, media-media massa itu ada di kota. Tetapi coba sampaikan kepada kepala desa masing-masing untuk koordinasi dengan warga masyarakat yang ada di desa, yang ada di pelosok, yang tidak tahu apa-apa. Apalagi yang pulang kampung ini rata-rata orang yang ada di kampung. Yang pulang kampung, orang Nusa Tenggara Timur yang ada di desa, bukan orang yang ada di kota tok. Justru mereka yang ingin pulang karena kelaparan di kos itu orang-orang desa. Masyarakat yang ada di kampung, mereka itu yang mau pulang. Yang lapar. Ya, yang kelaparan di kota, yang mau pulang ke rumahnya, itu ada di desa. Jadi, informasi yang baik gitu, turun langsung ke pelosok. Jangan hanya calling di seputaran kota. Terima kasih. Saya rasa itu informasi yang menarik untuk kita, dan ini menjadi catatan penting untuk pemerintah provinsi, pemerintah daerah, dan terutama untuk kita semua. Kita harus tetap stay home, tetap menjaga kesehatan, tetap menjaga pola makan dan aktivitas kita, hidup sehat. Saran saya itu jangan lupa like, share, subscribe, dan bagikan video ini. Salam hormat dari saya, Luli Milan.